Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nama Luqmanul Hakim dimuat dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surat. Beliau diabadikan, kisahnya begitu indah. Beliau bukan seorang nabi, bukan rasul, bukan penguasa, bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan sosok yang punya power, ya. Tetapi sebaliknya beliau justru hanya seorang budak kulit hitam, bahkan dalam riwayat beliau berkebangsaan Sudan, Afrika, ya. Kenapa nama Luqmanul Hakim begitu harum, bahkan menginspirasi di dunia pendidikan? Ketika kita mendengar nama SDIT Luqmanul Hakim, SMPIT, pondok pesantren, ya, ini menggambarkan bahwa nama Luqman Al-Hakim ini adalah inspirasi untuk sebuah kebaikan, inspirasi tentang bagaimana membuat sebuah lembaga pendidikan, ya. Satu hal yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Luqmanul Hakim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi satu modal utama. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Luqman diberi al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah dalam banyak makna, diantaranya adalah Quran dan Sunnah. Misalnya dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idul hasanah. Tapi tentu dalam konteks Luqmanul Hakim, al-hikmah bukanlah Quran dan Sunnah, karena Quran Sunnah belum ada pada masa itu, ya. Maka makna lain yang paling mewakili, sering kita mendengar kata-kata hikmah itu adalah kebijakan atau bijaksana, ya. Atau ada makna yang cukup mendekati, yaitu ketepatan. Yang paling mudah barangkali kita gunakan sebuah perumpamaan. Apa beda antara ilmu dengan hikmah? Kalau ilmu itu adalah konten, maka hikmah itu adalah bagaimana meracik konten dengan baik. Kalau ilmu itu kita umpamakan seperti bahan pokok, minyak, gandum, daging, telur, kemudian bumbu-bumbu dan sebagainya, maka hikmah adalah tentang bagaimana meraciknya menjadi sebuah menu yang lezat, enak untuk dinikmati. Tapi ternyata tidak cukup hanya dengan kepiawaian meracik bahan-bahan tadi untuk menjadi sebuah masakan yang lezat, namun juga harus punya kemampuan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen yang akan menikmati menu tadi. Anda boleh saja mengklaim sebagai seorang chef yang berpengalaman, juara lomba makan, lomba masak, ya. Anda bikin menu yang sangat betul-betul nikmat, ya. Tapi ternyata konsumen Anda tidak suka dengan yang pedas misalnya. Maka klaim sebagus apapun makanan tersebut, buat yang nggak doyan ya nggak doyan, ya. Anda bikin menu ala luar negeri lah, restoran-restoran asing begitu kan, ya, yang harganya mahal, yang bentuknya menarik, tapi belum tentu loh orang Jawa mencicipinya itu lalu ketagihan. Boleh jadi dia langsung berwajah masam karena dia nggak suka, ya. Nah, sehingga hikmah ini bukan tentang sekedar kepiawaian meracik bahan makanan tadi, tapi hikmah itu juga tentang ketepatan untuk menyuguhkan kepada orang yang cocok di waktu, tempat, situasi yang tepat, ya. Dalam konteks ilmu itu sebagai sebuah konten, maka mereka yang hanya berilmu tapi tidak punya hikmah, dia tidak akan mampu untuk menyajikan ilmu tadi dengan penerimaan yang baik, ya. Maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Siapa yang diberi hikmah, itulah yang akan mendapatkan kebaikan yang banyak, bukan semata-mata ilmu. Karena orang yang berilmu saja tanpa dia diberi hikmah, itu mirip seperti anak muda yang cerdas menghafal resep. Buat ini bagaimana caranya? Dia bisa menghafal daging sekian ratus gram, tepung sekian ratus gram, kemudian cabai sekian biji, kemudian bahan-bahan yang sekian. Tapi tidak gara-gara orang itu menghafal ini sekian-sekian lalu dia mampu untuk menyuguhkan sebuah hidangan lezat. Maka kadang-kadang, ya, anak-anak muda, ilmu mereka itu boleh jadi secara konten lebih banyak,
tetapi belum tentu berbicara hikmah mereka punya kemampuan. Ada satu riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib, kalau kamu pengen kulaan kritik, datangi anak muda karena mereka ahlinya. Tapi karena kamu pengen kulaan nasihat, datangi orang tua karena mereka jauh lebih berpengalaman. Maka para masyayikh, para asatid senior, orang-orang yang dengan pengalaman panjang, mereka lebih bisa merasakan tentang makna hikmah tadi. Ya, mungkin dalil mereka nggak banyak, ucapan mereka itu mungkin tidak terlalu banyak dalilnya, tapi kenapa kalau kita mendengar ucapan para masyayikh, para ulama itu sejuk rasanya. Sebaliknya kadang-kadang kita mendapati anak muda yang begitu castis-cus berbicara tentang dalil, ayat, hadis, kadang-kadang ucapannya kurang nyaman untuk didengar telinga orang banyak. Karenanya mari kita banyak belajar tentang hikmah, karena hikmah inilah yang akan mendatangkan kebaikan yang amat sangat banyak. Rasulullah SAW semua ucapannya ilmu dan semua ucapannya penuh hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.